Manusia pada dasarnya punya kebutuhan yang sangat asas, yang sangat penting. Dan ini ketika hilang keseimbangan, maka akan terjadi ketimpangan. Dimensi yang saya maksud adalah satu, dimensi biologis, di mana kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, kalau sudah nikah, dinikahkan. Hal ini ketika tidak seimbang atau belum terpenuhinya, maka kerap sekali menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, yaitu faktor biologis. Suatu yang penting lagi, nomor 2, adalah faktor sosial. Faktor sosial memiliki suatu yang penting. Ketika ini hilang keseimbangan, maka akan terjadi ketimpangan dalam hidup, sakit, derita, meratapi, dan sebagainya. Orang yang cenderung tidak mau bersosialisasi, manakala kita diderita sebagai makhluk sosial, menjadikan tantangan kita dalam kehidupan ini, bagaimana kita hidup baik di dalam keluarga, dan di dalamnya ada orang tua, ada istri, ada suami, ada anak, ada tetangga. Bagaimana kehidupan kita dalam masyarakat ketika ini ada pembulian, sosialnya buruk, tidak menerima pergaulan, dendam, sakit hati, tidak akan menimbulkan sebuah gejala negatif. Nomor 3 adalah faktor psikis, di mana kita manusia dititah sebagai makhluk penguasa, mintanya penguasa psikisnya. Psikisnya marah, susah, sedih, putus asa, menguasai kita, maka akan terjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Kita akan merasa dikepung oleh derita. Kita dititah oleh Allah SWT sebagai penguasa psikis kita, penguasa mental kita. Sedianya manusia menguasai, benar-benar menguasai, bisa mengelola, bisa memimpin, bisa membimbing, bisa menguatkan. Yang terakhir adalah faktor spiritual. Bagaimana akidah, bagaimana keyakinan, bagaimana agama seseorang ketika dangkal, maka akan timbul kehilangan keseimbangan. Di dalam agama kita tahu bahwa ada penerimaan takdir, penerimaan garis kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana penerimaan seseorang dalam menjalani ketentuan-ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Dalam agama ada menerima diri dengan apa adanya, seterusnya, seikhlas-ikhlasnya. Contoh, memaafkan diri untuk lepas dari derajat selalu merasa bersalah, yakin pada rahmat Allah maha luas, lebih daripada lautan yang luas. Berikutnya adalah faktor yang lain di dalam agama adalah bagaimana kita maafkan orang lain yang telah melukai kita, yang pernah menzalimi kita, pernah hasut pada kita, pernah dendam pada kita. Jika seseorang belum bisa keluar dari rasa dendam, sakit hati, kecewa, akan menjadikan keburukan dalam kehidupannya. Dada sesak, merasa dibulung berat, gila hati panas, dan sebagainya. Berikutnya dalam agama ada faktor yang penting sekali adalah faktor syukur. Di mana syukur menampakkan suatu anugerah, kebaikan, karunia yang telah Allah berikan pada kita. Maka ketika kita hadirkan, meskipun keberkahan karunia itu telah lama terjadi, ketika kita menghadirkan kembali, berarti kita itu seakan-akan mengakses energi positif kita. Energi positif kita itulah untuk menarik daripada cita-cita kita. Bagaimana kalau kebalikannya adalah orang itu selalu mengkufuri nikmat, bagaimana orang itu selalu mengeluh, selalu meratapi dalam kehidupannya, maka yang terjadi sesuai dengan pikirannya, yang ada hanya derita, yang ada hanya suram, yang ada hanya seakan-akan dunia menjarakan kita. Maka di sini menduduki pentingnya kita keluar dari masalah.
untuk menjadikan sosok meyakini bahwa syarat itu, ajaran agama itu adalah menjadikan seseorang itu sehat, seseorang itu kuat, seseorang itu perkasa, seseorang itu punya solusi, seseorang itu berhak untuk bahagia, seseorang itu punya angan-angan, punya harapan yang besar. Manakala kita kalah di dunia, kita disisihkan, kita merasa tidak kebahagiaan hal materi, maka kita masih punya harapan yang besar, yaitu kehidupan setelah kematian. Ketika demikian dan kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang remeh dan kita mampu menelan dengan mudah, menerima dengan baik dan meyakini bahwa janji Allah itu adalah maha luas dan berkah, kita mudah mengabaikan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan ini. Perlu kami tegaskan bahwa satu, faktor biologis, dua, sosial, tiga, faktor psikis, empat, faktor spiritual. Ketika kita benar-benar bisa mengelola 4 dimensi itu, maka kita akan memperoleh dari kebahagiaan ketenangan jiwa. Sebenarnya kalau 4 dimensi itu hilang keseimbangan, maka yang akan terima adalah ketimpangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama beranjak menguatkan dari keempat dimensi itu, terlebih dimensi spiritual, dimensi agama, keyakinan dan akidah kita. Kuatkan akidah, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mana kegiatan positif itu membuat setidaknya move on, perpindahan pikiran kita dari satu kepada pikiran yang lain. Dimana kita dari tebar manfaat, kita punya kepuasan jiwa kita. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang baik, di situ ada kepuasan, maka di situ adalah kesehatan mental kita. Berikutnya yang besar adalah kita punya harapan yang lebih kekal dari kesemuanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu abqa. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Menuju sesuatu yang kekal, yang berharga, kehidupan yang panjang, dan rela meninggalkan sesuatu yang bersifat remeh. Dengan demikian, mudah untuk memaafkan, mudah untuk memindahkan pikiran kita kepada pikiran yang lebih nyaman, yang lebih damai, yang lebih ayem dan lebih tentram. Mari sekali lagi kita kuatkan akidah kita. Setidaknya kita bisa membangun genetika kita. Kita dipersaksikan oleh orang sekeliling kita, terlebih anak-anak didik kita, anak-anak yang telah menunggu, melihat bahwa kita adalah seseorang yang patut untuk diteladani, patut untuk dicontoh, patut untuk ditiru. Demikian kita berarti membentuk sebuah generasi kita, di mana mereka belajar dengan kita bagaimana kita kokoh dan kuat dan bersabar, syukur, menerima apa adanya. Dari situ kita berarti menanamkan kebaikan, menanam program-program pikiran. Ketika mereka benar-benar beranjak dewasa, kita tanpa sadar bahwa kita itu menanam sedekah, menanam kebaikan. Meskipun kita tidak mengamalkan, maka kita akan selalu mendapatkan hasil pahala-pahala dari yang kita tanam. Itulah dinamakan sedekah jariah. Yang terus-menerus kebaikan kita terima sepanjang mereka dapat melakukan kebaikan, karena mereka melihat ketangguhan kita dan mereka cenderung untuk menolong kita. Mereka kiblat dari kehidupan kita, melihat apa-apa segala yang kita tampilkan. Situ juga kita akhirnya tidak menerima kepuasan dalam kehidupan dunia secara materi, tapi kita jiwa kita semakin tenang, tentram dan damai. Terlebih nanti kita kelak kita meninggalkan dunia ini, kita punya harapan yang besar. Kita mati tapi hidup dalam generasi setelah kita. Bersama-sama kita belajar dalam kehidupan. Apapun ketentuan Allah, pasti ada rencana indah.
Tugas kita adalah menyingkap rahasia Allah yang penuh kebaikan, yang penuh keelokan itu. Kita bisa mengelola kehidupan sekilas buruk. Kita bisa mengelola jadi lebih baik. Hendaknya kita selalu bijak dalam pikiran kita, selalu bijak mengelola alam bawah sadar kita. Hanya mengizinkan yang positif, hanya mengizinkan yang rasa syukur, hanya menghadirkan yang penuh semangat, sehingga memori kita tak lain dan tidak hanya dipenuhi dengan doa-doa kebaikan, di mana itu merupakan energi untuk kehidupan kebaikan kita saat ini dan seterusnya, dan saat ini dan seterusnya. Assalam.